Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Lara Mulia, Marzuki, dan Rafikatul Hasanah. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi desain pembelajaran, yaitu tentang materi pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada pengertian materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Jadi secara umum isi kurikulum itu dapat dipilah menjadi 3 unsur, yaitu logika atau pengetahuan tentang benar dan salah, kemudian etika, pengetahuan tentang baik dan buruk, kemudian berupa muatan nilai moral, dan estetika atau pengetahuan tentang indah jelek berupa nilai seni. Jadi bahan atau materi pembelajaran atau learning materials adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Dan juga materi pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi dari pengertian-pengertian tadi, jadi materi pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya itu kita masuk kepada jenis-jenis materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu dibedakan menjadi ada pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Yang mana yang pertama adalah materi pengetahuan atau kognitif, yaitu yang berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan didiskusikan oleh siswa sehingga siswa dapat mengungkapkan kembali. Jadi menurut Wina Sanjaya 2011 membedakan isi atau materi pelajaran kognitif itu atas 4 macam. Yang pertama itu ada fakta, yang mana fakta ini adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi dan dapat diuji atau diobservasi. Contohnya itu pelajaran sejarah, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya itu yang kedua itu ada konsep. Konsep ini adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan dengan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Materi konsep ini contohnya seperti pengertian ekosistem, ciri-ciri tanaman, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada prosedur. Prosedur adalah materi pelajaran yang harus berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Hubungan antara 2 atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan dengan generalisasi. Contohnya itu materinya langkah-langkah melakukan stek pada tanaman. Selanjutnya itu ada prinsip. Prinsip ini adalah materi pelajaran tentang prinsip bisa berupa hasil penelitian, sebuah teori yang telah dibuktikan sehingga dapat dipercaya, contohnya dalil Pythagoras. Selanjutnya kita masuk yang kedua itu materi afektif, yang mana ini adalah dari segi sikap, yakni berhubungan dengan sikap atau nilai keadaan dari dalam diri seseorang. Materi afektif termasuk pemberian respon, penerimaan nilai, internalisasi. Contohnya nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, minat, kebangsaan, dan rasa sosial. Selanjutnya itu ada materi psikomotor. Jadi materi psikomotor ini adalah materi yang mengarah pada gerak atau keterampilan, yang mana pola kegiatannya memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi, kemudian kompetensi yang ingin dicapai dari gerak atau keterampilan, misalnya contohnya itu sebagai lari, pencak silat, berenang, dan praktikum. Yang mana materi psikomotor ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berpikir melalui usaha menggali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. Selanjutnya ada keterampilan fisik, yaitu keterampilan motorik seperti keterampilan
mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi, keterampilan memperbaiki suatu alat, dan lain sebagainya. Jadi itulah jenis-jenis dari materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah kriteria pemilihan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kriteria dalam pemilihan materi pembelajaran. Kriteria ini disebut juga dengan ukuran-ukuran atau satuan yang digunakan saat melakukan pembelajaran yang bersangkutan. Baiklah, dalam melakukan pemilihan kriteria ini kita mendapatkan tiga dalam pemilihan kriteria tersebut. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang disebut dengan mengidentifikasi aspek-aspek ini yaitu kita sebelum mengidentifikasi itu kita harus menemukan materi pembelajaran terlebih dahulu. Yang termasuk aspek-aspek itu kompetensi dasarnya yang sesuai dengan yang dikuasai oleh siswa. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Contohnya itu seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dengan sejalannya berbagai jenis aspek standar kompetensi ini, materi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu materi aspek kognitif dan afektif dan psikomotor. Yang telah saya sebutkan tadi, 4 jenis itu termasuk dalam pembelajaran aspek kognitif. Selanjutnya yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasarnya. Kriteria dalam pemilihan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Yang pertama yaitu kriteria tujuan instruksional. Yang dimaksud dengan tujuan instruksional itu terpilihnya untuk mencapai tujuan khusus atau tujuan tingkah laku, karena materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu materi pelajaran terjabar. Yang dimaksud dengan materi ini itu berdasarkan pada tuntutan setiap teknologi yang telah dirumuskan secara spesifik dan dapat diamati secara terarah. Berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok itu ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya, karena setiap materi pembelajaran harus disajikan hendaknya sesuai dengan usaha dan pengembangan pribadi siswa secara utuh. Aspek yang berkaitan dengan relevan kebutuhan siswa ini yaitu aspek pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Di sini siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu untuk mandiri. Dalam melaksanakan materi ini hendaknya turut membantu mereka dan memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka. Selanjutnya yaitu materi pelajaran yang mengandung segi-segi etik. Yang dimaksud di sini materi yang akan dipilih yaitu mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa nantinya. Pertimbangan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pembelajaran ini harus terarah untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang taat pada nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya yaitu materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Materi ini disusun secara menyeluruh, terbatas dalam ruang lingkup yang terpusat pada suatu topik masalah tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengemasan materi pembelajaran.
Prinsip yang pertama, prinsip pengemasan. Untuk materi pembelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak didik melalui yang untuk dikuasai oleh peserta didik. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan baik berupa ide, data atau fakta, konsep, dan lain sebagainya, yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Pesan bisa disampaikan melalui bahasa verbal atau non-verbal. Pesan yang disampaikan perlu dipahami oleh siswa, sebab manakala tidak dipahami maka pesan tidak akan menjadi informasi yang bermakna. Agar pesan yang ingin disampaikan bermakna sebagai bahan ajar, maka ada sejumlah kriteria yang harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu novelty, yang artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Pesan usang atau sebenarnya telah diketahui oleh siswa, maka akan mempengaruhi tingkat motivasi dan perhatian siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. Dengan demikian, maka setiap guru perlu mengikuti berbagai kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, misalnya melalui informasi yang dapat dalam jurnal, pelacakan internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu proximity, yang artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Pesan yang jauh dari pengalaman siswa cenderung kurang diperhatikan. Selanjutnya, yang ketiga, konflik, yang artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga mengunggah emosi. Memang hal ini tidaklah mudah sebab tidak semua materi pembelajaran bisa dikemas seperti itu. Akan tetapi, seorang berencana yang mestinya berusaha ke arah tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu humor. Artinya pesan yang disampaikan hendaklah dikemas sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengemasan. Yang pertama, materi pembelajaran terprogram. Salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individual sehingga materi pembelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri. Terdapat beberapa ciri-ciri materi terprogram ini. Yang pertama, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk unit atau bagian kecil dari sebagian materi pembelajaran yang harus dikuasai. Materi itu dibagi dalam bagian-bagian kecil. Siswa mempelajari bagian tersebut secara bertahap, dari mulai bagian awal sampai bagian akhir. Yang kedua, menuntut aktivitas siswa. Artinya, dalam mempelajari materi pembelajaran, siswa tidak mengandalkan orang lain, akan tetapi terlibat dalam proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengetahui dengan segera setiap selesai mempelajari materi pembelajaran. Dalam pengemasan materi terprogram, siswa-siswa dapat segera mengetahui keberhasilan. Oleh sebab itu, setelah mempelajari bagian tertentu, diberikan item teks yang berfungsi sebagai mengontrol terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan. Selanjutnya itu pengemasan materi pembelajaran melalui modul. Modul merupakan suatu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Sebagian bahan pembelajaran yang bersifat mandiri, maka pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga melalui modul siswa dapat belajar secara individu. Dan hal-hal yang di luar dirinya sendiri, seperti hal dalam pelajaran terprogram. Melalui modul, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dalam sebuah modul, minimal berisi tentang yaitu tujuan yang harus dicapai, petunjuk penggunaan, kegiatan pembelajaran,
rangkuman materi, tugas dan latihan, sumber bacaan, item-item teks, dan kriteria keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu kunci jawaban. Selanjutnya, pengemasan materi pembelajaran kompilasi, yaitu bahan belajar yang disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Sumber belajar yang menjadi bahan kompilasi biasanya berasal dari buku-buku teks yang dianggap langka sehingga sulit didapatkan oleh siswa. Manfaat yang bisa diambil dari pengemasan materi pembelajaran kompilasi diantaranya adalah siswa dapat belajar secara utuh dari bahan-bahan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya agar materi pembelajaran dapat disajikan secara sistematis. Maka penyusunannya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentukan tujuan yang harus dicapai oleh pengemasan materi pembelajaran melalui sistem kompilasi. Selanjutnya, kemukakan secara ringkas tentang bahan-bahan yang dikompilasikan. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan petunjuk dalam mempelajari bahan kompilasi. Yang keempat, buatlah alat tes untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mempelajari kompilasi. Selanjutnya, yang kelima, antara satu bahan yang diambil dari satu sumber dan sumber lainnya diberikan penyekat. Selanjutnya, materi terakhir itu langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Sebelum masuk pada pembicaraan tentang langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran, sebaiknya dipahami terlebih dahulu kriteria dalam materi pembelajaran. Kriteria pokok memahami materi pembelajaran adalah mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, materi pembelajaran yang dimiliki guru selayaknya sesuai dengan menunjang pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Setelah itu, baru materi pembelajaran dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Hal ini merupakan implikasi dari keberagaman materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, menentukan pilihan terhadap alternatif materi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, menentukan sumber dan media pendukung terhadap keberhasilan menyampaikan materi pembelajaran. Itulah materi dari kelompok 5. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.